Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tidaklah Nabi Muhammad itu, kata Abu Hurairah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela ta'aman, makanan, qattu sama sekali. Inishtahahu akalahu, bila mana beliau senang, beliau kepingin terhadap makanan tersebut, akalahu, beliau makan. Wa illa, kalau tidak, Nabi enggak suka, tarakahu, beliau tinggalkan. Dalam riwayat yang lain, wa illa lam yaqul syai'a, kalau tidak suka Nabi, beliau enggak mengatakan sesuatu, apalagi sampai berupa cacian atau celaan terhadap makanan tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan riwayat dari Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman akala mimma yali. Kata Aisyah, apabila makan, beliau A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semuanya dan Rabb seluruh alam semesta yang telah menciptakannya, memeliharanya. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari yang penuh barakah ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa salat berjamaah, kemudian kita bisa duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita dan bekas-bekas dari langkah-langkah tersebut semuanya akan dihimpun oleh Allah di dalam timbangan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insan ila ta'amihi, hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Falyanzuril insan ila ta'ami. Jadi kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada apa yang kita makan ini.
tentu terkait dengan apa yang kita makan, tidak terlepas juga bagaimana cara kita makan. Selain kita memperhatikan makanan yang kita makan, tentu seorang mukmin ketika dia makan, kriteria yang paten adalah yang halal. Yang kedua adalah yang thayyib, yang baik, yang bergizi, yang tidak lain dari makanan yang kita makan itu sebagaimana Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita sekalian, yuqimna salbahu, yang bisa menjadikan tegaknya punggung kita. Artinya makanan yang memiliki gizi dan menjadi nutrisi bagi kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana sifat makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Tidaklah Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencela ta'aman, makanan, qattu, sama sekali. Jadi Nabi enggak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu, bila mana beliau senang, beliau kepingin terhadap makanan tersebut, akalahu, beliau makan. Wa illa, kalau tidak, kalau Nabi enggak suka, tarakahu, beliau tinggalkan. Jadi enggak ada sedikit pun celaan yang keluar dari Rasulullah SAW terhadap makanan tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa illa lam yakul syai'a, kalau tidak suka Nabi, beliau enggak mengatakan sesuatu. Jadi selain meninggalkannya, artinya tidak memakannya, beliau juga tidak mengeluarkan satu perkataan, apalagi sampai berupa cacian atau celaan terhadap makanan tersebut. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma an khalihi Hind bin Abi Hala fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Sayyidina Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dari bibinya Hind bin Abi Hala di dalam menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lam yakun yazum dawaqan wa la yamdahuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mencela terhadap orang yang senang mencicipi makanan, ingin mengetahui rasanya ini dan itu. Nabi enggak mencelanya. Wala yamdahuhu, dan beliau juga tidak memujinya. Ya, tidak memberikan pujian terhadap orang yang dikatakan dawaq, terhadap makanan itu. Artinya Rasulullah SAW membiarkannya. Itu haknya orang ingin merasakan makanan ini, makanan itu, boleh-boleh saja artinya. Tetapi Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan di sini, lam yakun yazum, jadi beliau enggak mencela orang tersebut. Wala yamdahuhu, dan juga Rasulullah SAW tidak memujinya.
Selanjutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Ubay bin Ka'ab mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajsu ala rukbatayhi wa kana la yattaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika makan itu tidak bersandar. Ya. Beliau duduk di bawah ketika makan, wala yattaki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersandar. Karena orang kalau sambil makan sambil bersandar biasanya nggak merasa kalau dia sudah merasa cukup dari makanan yang dia sedang makan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan riwayat dari Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman akala mimma yali. Adanya Rasulullah, kata Aisyah, apabila makan, beliau makan apa yang ada di depannya. Jadi ketika dihidangkan makanan kepada Rasulullah SAW, maka beliau makan apa yang ada di depan beliau. Dan beliau Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepada sahabatnya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ya ulam samillah, wahai ulam, sebutkan nama Allah. Artinya baca bismillah ketika makan, agar kita membaca bismillah. Yang kedua, wakul mimma yalik, ya, wakul mimma yalik, samillah, sebutkan nama Allah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di depanmu. Jadi kita tidak dianjurkan untuk kemudian kita melihat ke makanan yang jauh dari hadapan kita untuk kemudian menjamahnya. Karena apa? Bisa jadi makanan yang sudah ada di depan saudara kita, dia sudah menginginkannya untuk dia makan. Tapi ketika kita lompat menjamah yang jauh, bisa jadi kita mengambil apa yang sudah diinginkan oleh saudara kita. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semuanya. Beliau itu, kata Aisyah, idza akala ta'aman, apabila memakan makanan, akala mimma yalihi, beliau makan apa yang ada di depannya. Ya sudah, artinya bahwa yang ada, yang dihidangkan, itulah yang dimakan oleh Nabi SAW. Wa anhu radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atyabul lahmi, sebaik-baiknya daging, kata Nabi, adalah al-lahmu, lahmuz dhahr, yaitu daging yang ada di punggung. Berarti apa nih? Daging yang di sini, olornya, ya, itu yang paling bagus. Apalagi dibuat sate, itu yang paling bagus memang yang olornya itu. Jadi memang empuk. Jadi bukan yang keras-keras, bukan yang yang liak-liak, ya. Tapi yang empuk gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau ingin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga beliau memilih yang empuk itu untuk kemudian mudah dikunyah dan bersegera kemudian beliau kembali melakukan aktivitasnya yang lain.
Dari Abdullah bin Ja'far bahwasanya beliau melihat seorang sedang makan, lalu orang itu makannya min hahuna wa hahuna. Dia makan ambil di sini dari tempat ini, wa hahuna dia juga ngambil dari tempat yang lain. Faqala, kemudian Abdullah bin Ja'far memberikan nasihat kepada orang tersebut. Inna Rasulullah SAW kana idza akala, bahwasanya Rasulullah SAW adanya beliau ketika makan, lam ta'du yaduhu baina yadayhi. Jadi tangan beliau itu tidak kemudian keluar apa yang beliau makan itu dari apa yang ada di depan Rasulullah SAW. Jadi tangannya tidak menjamah ke tempat-tempat yang jauh dari hidangan itu. Jadi Abdullah bin Ja'far mendapati seorang yang ketika makan dia mengambil di sini, ngambil di sana, ngambil di situ ya. Kemudian dijelaskan bagaimana makannya Rasulullah SAW. Beliau ketika menghadapi hidangan, tangannya itu tidak melebihi dari apa yang ada di depan Rasulullah SAW. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi jafnatin fawdi'at, apabila kemudian telah didatangkan satu jafnah, satu kobokan yang berisikan air, fawudi'at, lalu diletakkan kobokan tersebut atau bejana tersebut, fakaffa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fakafafna aydiyana. Jadi kobokan yang telah diletakkan tadi itu dalam rangka dibuat untuk mencuci tangan. Bukan kobokannya sudah berisi air, bukan. Tapi di atas kobokan itulah Rasulullah SAW mencuci tangannya. Fakaffa anha Rasulullah SAW yadahu, ya beliau mencuci tangannya. Fakafafna aydiyana, setelah Rasulullah SAW baru maka kami pun mencuci tangan-tangan kami. Fakunna la nadha'u aydiyana hatta yadha'a Rasulullah SAW yadahu, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sehingga Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Jadi pada bejana tersebut. Itu akhlaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka mendahulukan Rasulullah untuk kemudian mencuci tangannya. Wallahu a'lam di sini apakah kemudian bejana tadi kosong atau sudah ada airnya. Yang jelas ketika diletakkan sebuah bejana, maka kemudian Rasulullah mencuci tangannya, lalu kami pun setelah itu mencuci tangan kami, dan kami tidak mau meletakkan tangan-tangan kami sebelum Rasulullah SAW. Faja'a Arabiyun yashtaddu ka'annahu yutrad hatta ahwa ila al-jafna, fa akhadha Rasulullah sallallahu biyadihi fa ajlasahu, wa ja'at jariyatun ka'annaha tudfa fa dhahabat tad'u yadaha fi at-ta'am, fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi thumma qala inna asy-syaitana yastahillu at-ta'am idza lam yadhkur isma Allah alaihi, wa annahu lamma ra'ana kafafna aydiyana جاء بهذا الأعرابي يستحل منه به ثم جاء بالجارية يستحل بها والذي لا إله غيره إن يده في يدي مع يدها.
Wa an Jabir radhiyallahu anhu kunna idza akanna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, adanya kami sahabat-sahabat Nabi apabila kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu makanan, la nabda'u, kami tidak memulainya hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda, sehingga adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang memulai. Ini juga menjelaskan tentang akhlaknya sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka makan bersama Rasulullah, ya mereka tidak akan memulainya sampai Rasulullah terlebih dahulu yang memulai. Wa an Ikrimah radhiyallahu anhu qala sana'a Sa'id bin Jubair ta'aman summa arsala ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ani'tini wa man ahbabta min mawalik. Faja Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wajibna ma'ahu. Dari sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu berkata bahwa Sa'id bin Jubair membuat makanan. Lalu kemudian dia mengutus kepada seseorang, kepada Ibnu Abbas, kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan berpesan agar engkau datang dan engkau membawa siapa yang kamu suka, yang kamu ingin bawa dari budak-budakmu. Jadi dia mengundang sahabat Ibnu Abbas untuk mendatanginya makan, ya, undangan makan, tapi berpesan agar engkau datang bersama siapa yang kamu inginkan dari budak-budakmu. Faja Ibnu Abbas, maka datanglah sahabat Ibnu Abbas memenuhi undangan makan tersebut. Wajibna ma'ahu, dan kami pun datang bersamanya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inni lastu ata'ammaru ala ahadin wa innama a'udduka ahlal bait i'tina bis-sarid fa innahu kana ahabbu at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sarid min al-habbi. Wa an Abi Ziyad sa'altu Aisyah an akhli al-basal faqala akhiru ta'amin akalahu Rasulullah sallam ta'amun fihi basarun. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam kana idza akala la'iqa asabi'ahu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya adanya Rasulullah sallam apabila beliau makan la'iqa asabi'ahu, beliau membersihkan sisa makanan itu yang ada di jari-jarinya. Jadi sehabis makan, lalu kemudian beliau membersihkan sisa makanan yang melekat pada jari-jari Rasulullah SAW. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fayal'aqu asabi'ahu. Itu yang disaksikan oleh sahabat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi salasi asabi'. Dari Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah makan dengan 3 jari. Rasulullah makannya dengan 3 jari. Wala yamsah yadahu, dan Nabi tidak mengusap tangannya hatta yal'aqaha, sampai oleh Nabi dijilat itu jari-jarinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari. Karena kita nggak tahu Allah memberikan keberkahan di mana dari makanan yang sedang kita makan itu. Makanya sisa-sisa makanan yang ada di jari kita, ya kita bersihkan. Barangkali di situ letaknya Allah memberikan keberkahan dalam makanan kita. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan kebiasaan orang-orang di zaman sekarang. Ya mereka makan nggak habis, ya, dibuang-buang makanannya.
Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu wa ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi thalath. Ujrah radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW beliau makan dengan 3 jarinya. Yang dimaksud 3 jari itu kata beliau al-ibham, yaitu adalah ibu jarinya, wallati yaliha, yaitu jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya. Jadi begini, tiga jari itu. Jadi itu juga yang kemudian yang apa namanya, yang dijilat oleh Nabi. Jadi ibu jarinya, kemudian jari telunjuknya dan jari tengahnya setelah beliau makan, baru baru diusapnya. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana tampak tawaduknya Nabi SAW di dalam beliau, di antaranya di dalam beliau makan. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu an, dari jalan yang sangat banyak, qala, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, amma ana, adapun aku, kata Nabi, fala akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Itu juga menunjukkan akan ketawaduan seseorang. Dalam riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, qala innama ana abdun, kata Nabi, aku adalah seorang hamba. Aqulu mimma yaqulul abdu, aku makan kama yaqulul abdu, sebagaimana seorang hamba makan. Wa ajlis kama yajlisul abdu, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba itu duduk. Dari Ibnu Abbas dikatakan adanya Rasulullah SAW yajlisu 'alal ardi, beliau duduk di atas bumi, di atas tanah, wa yaqul 'alal ard, dan beliau makan di atas bumi ini juga. Jadi beliau duduk di bawah dan tidak bersandar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuhadditsu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia memberitakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, arsala ila nabihi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaika wa ma'ahu Jibril. Allah mengirim kepada Rasulullah SAW seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, dan bersamanya malaikat Jibril. Faqala al-malak li Rasulillah, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka. Lalu malaikat tersebut berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, baina an takuna 'abdan, antara engkau menjadi seorang hamba, wa baina an takuna malikan nabiyya, dan di antara engkau menjadi seorang raja sekaligus nabi. Jadi Rasulullah SAW dikasih pilihan oleh malaikat, mau menjadi hamba nabi atau menjadi raja nabi. Faltafata Rasulullah SAW ila Jibril, kemudian Nabi SAW menoleh kepada malaikat Jibril, kal mustashir lahu, seakan-akan Nabi SAW meminta pendapat Jibril. Fa asyara Jibril biyadihi an tawadha, lalu malaikat Jibril memberikan isyarat dengan tangannya kepada Rasulullah SAW agar beliau bertawadhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la bal abdan nabiyya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pilihan malaikat tadi, bahwa Rasulullah SAW memilih untuk menjadi hamba dan nabi. Fama akala ba'du tilkal kalimah, ba'da tilkal kalimah ta'aman muttaki'an hatta lahiqa bi rabbih azza wa jal. Maka adanya Rasulullah SAW
Tidaklah pernah kemudian beliau makan makanan dengan bersandar sampai beliau berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menunjukkan akan ketawaduan beliau. Beliau mempraktikkan. Beliau ingin makan sebagaimana seorang budak makan, ya, seorang hamba makan. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'idatuhu wa sufratuhu sallallahu alaihi wasallam. An Farqat radhiyallahu an sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akaltu min ma'idatihi. Dari Farqat radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi, wa akaltu min ma'idatihi, dan aku makan dari tempat hidangan Rasulullah SAW. An Zahdam kunna inda Abi Musa fa utiya bilahmi dajjal. Faqala Abu Musa halumma fakul fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, dari Zahdam berkata, kami berada pada Abu Musa, lalu kemudian kami dihidangkan dengan daging ayam. Lalu Abu Musa berkata, halumma, mana daging tersebut? Halumma fakul, makanlah daging tersebut. Karena aku melihat Rasulullah SAW memakannya, ya, makan daging ayam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dari Zahdam, dakhaltu ala Abi Musa, aku masuk ke rumah Abu Musa, wa huwa ya'kulu lahma dajjal, di mana Abu Musa sedang makan daging ayam. Faqala, kemudian Abu Musa berkata, udnu, kemarilah, fakul, lalu makanlah. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallam, karena aku melihat Rasulullah sallam ya'kulu lahmad dajjal, beliau makan daging ayam. Tadi juga sudah dijelaskan, ya, paling bagusnya daging itu yang daging olor tadi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yu'jibuhu fi syah illa al-katif. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang paling suka makan dari daging kambing itu al-katif. Iya, jadi sampelnya, ya. Sampelnya. Kalau paha kan di belakang, ini yang depan. Yang depannya. Di sampel bagian depan. Ya, karena memang di tempat itu banyak dagingnya dan mudah untuk dimakan, dikunyah. Makanya kambing itu dalam bahasa Arab disebut syatin, bahasa Arabnya. Jadi bahasa Indonesia sate itu yang mengambil dari kata syah.
Artinya bahwa kalau sudah dikatakan sate itu ya sate kambing gitu ya. Karena memang syah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kambing. Nah, kita menyebutnya sate. Sate itu bahasa Arab yang artinya kambing. Sampai ada di Surabaya itu warung sate sapi rasa kambing katanya. An Aisyah radhiyallahu anha, ma akala Rasulullah sallam aklataini fi yaum illa wa ihdahuma tamrun. Dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallam dalam satu hari itu tidak makan dua kali makan, kecuali pada salah satunya itu yang dimakan Nabi adalah kurma. Jadi kalau Nabi SAW makan dua kali dalam satu hari, maka salah satu di antara yang dimakan oleh Nabi, baik yang pertama atau yang kedua, itu adalah kurma. Itu kata Aisyah. Kuntu idza qaddamtu ila Rasulullah SAW rutaban akala rutab wa tarakal mudannab. Dan ketika aku menyuguhkan kepada Rasulullah, kata Aisyah, rutab, jadi kurma muda itu, maka beliau makan kurma muda itu, makan yang rutab. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan kana ahabbat tamr, adanya kurma yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah al-ajwa, ya kurma ajwa. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga dikenal di sana itu sebagai kurma Nabi, karena memang kesukaan Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dibandingkan dengan jenis-jenis kurma yang lain, ya masih banyak yang lebih bagus, artinya lebih enak. Tapi Rasulullah SAW memilih ajwa, ya kurma ajwa. Itu menunjukkan akan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah Busr radhiyallahu anhu, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu abi bitamrin wa suwaik. Kemudian ayahku menyuguhkan kepada Rasulullah sallam kurma dan suwaik. Fa ja'ala yaqulu tamra, maka Nabi kemudian makan dari kurma tersebut. Wa yulqin nawa ala dhahri asabihi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan bijinya ala dhahri asabihi, di atas punggung jari-jarinya. Sumayulqihi, baru kemudian beliau membuangnya. Jadi Rasulullah SAW makan kurma, lalu kemudian diletakkan bijinya itu di antara jari telunjuknya dari tengahnya, diletakkan. Setelah itu baru dibuang oleh Rasulullah SAW biji tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW. Fa kana yambuzu ilaina bitamr, tamral ajwa. Lalu kemudian disuguhkan kepada kami kurma, yaitu kurma ajwa. Wa kana ghurasa, dan adanya kami pada waktu itu dalam keadaan lapar. Wa kana idza aqrana, wa kana id aqrana faqala inni qad qarantu fa akrinu. Lalu Nabi SAW mengambil dua kurma langsung. Ya, beliau mengambil dua kurma, menggandeng satu kurma dengan kurma yang lain, artinya dua kurma. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inni qad qarantu, aku sudah menggandengnya, kata Nabi. Fa akrinu, maka gandenglah.
Maka kemudian sahabat-sahabatnya diperintahkan juga untuk menggandeng kurma itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan summa da'ahu bima'in famadmadha fihi. Kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW minum susu, kemudian Rasulullah SAW setelah minum susu itu minta air, lalu beliau berkumur-kumur dengan air itu. Summa qala inna lahu dasama. Jadi dianjurkan kalau habis minum susu itu agar berkumur-kumur. Ya. Segera langsung berkumur-kumur, karena memang ada sisa susu yang ada di mulut itu akan membusuk dan itu akan merusak kepada gusi, kepada gigi kita. Makanya Nabi SAW setelah minum susu langsung berkumur-kumur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man at'amahu Allahu ta'aman." Siapa orang yang diberi makanan oleh Allah, falyaqul, hendaknya dia berkata, "Allahumma barik lana fihi." Ya Allah, berikan keberkahan berikan keberkahan kepada kami di dalam makanan tersebut. Wa abdilna ma huwa khairun minhu, dan berikan kepada kami yang lebih baik darinya. Ma huwa khairun minhu. Wa man saqahu Allahu labanan, Nabi SAW bersabda lagi, siapa orang yang diberikan oleh Allah minuman susu, faliyakul, hendaknya dia berkata, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam susu ini, wazidna minhu, dan tambahkan kepada kami dari susu tersebut. Jadi artinya Rasulullah kalau minum minuman apa saja, seperti antum sekarang minum air poka, ya jahe, itu setelah minta kepada Allah keberkahan agar Allah memberkahinya, kita minta ya Allah kemudian berikan kepada kami yang lebih baik, begitu. Tapi kalau Rasulullah sudah minum susu, beliau nggak minta lagi yang lebih baik, enggak. Kenapa? Karena susu itu yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan setelah minta keberkahan, ya Allah tambahkan kami dari susu ini. Jadi minta kepada Allah tambahan kalau sudah minum susu ini. Fa inni la a'lamu syai'an, kata Nabi, sungguh aku tidak mengetahui sesuatu, minat ta'ami wasyarab ghairahu, yang lebih dapat mencukupi ya dari makanan dan minuman selain susu, kata Nabi. Jadi susu itu sebuah minuman yang benar-benar dapat mencukupi nutrisi kita. Makanya Nabi ketika minum susu itu doanya setelah minta keberkahan kepada Allah, ya, beliau minta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahabbu syarab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban, dan adanya minuman yang paling disukai oleh Nabi adalah susu. Dan orang kalau ketika diberi susu nggak boleh dia tolak. Ya, jadi ada 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika ada orang memberikannya kepada kita. Yang pertama adalah bantal. Ya. Namun sebagian mengatakan ini kiasan kalau bantal itu. Bantal itu artinya ketika suami memberikan kepada istrinya bantal, atau sebaliknya itu isyarat untuk kemudian berkumpul, itu nggak boleh ditolak gitu. Yang kedua, minyak wangi, ya, ketika orang memberikan minyak wangi kepada kita, ya jangan ditolak. Yang ketiga, susu. Ini 3 hal yang tidak boleh ditolak pemberian orang kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha, kana yumbidu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saqa'in lahu. Kata adanya Aisyah, beliau membuatkan minuman nabid yang kita sebut sekarang infus water itu ya. Aisyah membuatkan minuman bagi Rasulullah SAW dalam minuman beliau. Jadi di dalam minuman Nabi oleh Aisyah diberi kurma. Aisyah yumbidu qudwatan fayashrabuhu insya'an.
Jadi di pagi hari ditaruh kurmanya ke dalam air, kemudian diminumnya di waktu isya, di malam hari. Ya berarti waktunya ada waktu 12 jam. Jadi membuat nabit, minuman infus water itu waktunya 12 jam. Kalau pagi kita letakkan, nah malam nanti kita minum. Masuk waktu malam kita minum. Kalau kita buatnya malam berarti di pagi hari kita minum. Dan jangan sampai lebih dari 16 jam. Ya, infus water itu. Jadi maksimal ya 12 jam itu. Berarti Aisyah menyiapkan di pagi harinya kemudian diminum oleh Rasulullah SAW. Wa yumbidu asya'an fayashrabuhu ghadwatan. Lalu kemudian kalau mau buat di malam hari fayashrabuhu ghadwatan, lalu diminum oleh Nabi SAW di pagi harinya. Jadi begitu. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha 'anil nabiyyi fa da'at jariyatan Habasyiyah faqalat is'al hadhihi fa innaha kanat tanbidu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuha faqalat kuntu anbidu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siqa'in lahu min al-lail fa awqiyahu fa idza asbaha syariba minhu. Jadi ada orang tanya kepada Aisyah tentang nabit, tentang infus water itu. Kemudian Aisyah memanggil seorang budak Habasyiyah, seorang budak Ethiopia. Lalu berkata Aisyah, tanyakan engkau tentang nabit ini kepada budak ini, karena dialah yang membuat nabit untuk Rasulullah SAW. Lalu aku kemudian bertanya kepadanya, lalu budak itu menjelaskan, aku membuatkan nabit untuk Rasulullah SAW dalam minuman beliau dari malam hari. Faida asbaha, lalu di pagi harinya syariba minhu, beliau minum dari nabit tersebut. Banyak sekali keterangan tentang nabit dan sifatnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana ahabut ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sarid min at-tamr. Dan dari Ibnu Abbas berkata bahwa makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sarid, dari kurma. Jadi dodolnya kurma ya. Jadi kurma dibuang bijinya kemudian dihaluskan. Ya tentu ada campurannya ya, tidak hanya sekedar kurmanya dihaluskan itu, tapi dicampur dengan samin ya, sehingga menjadi sarid. Itu makanan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang makanan-makanan Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan selangkah demi selangkah ya, setapak demi setapak kita ini bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam hal makanan apa yang disukai oleh Nabi ya, kita berusaha kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang ulama itu dia nggak mau makan timun. Kenapa? Karena dia nggak mendapati riwayat gitu. Rasulullah SAW pernah makan timun atau tidak? Itu sampai seperti itu. Itu dari dia kepinginnya mengikuti Nabi SAW sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan ya, kecintaan untuk mengikuti Nabi SAW zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.